Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nyoman Jagra Sujanika, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dari program studi Magister Akuntansi. Pada perkuliahan akuntansi sektor publik yang diampu oleh Bapak Dr. Ibu Pugudiatmika STAK MSI, saya akan menjadikan materi terkait proses pencatatan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan akuntansi sektor publik. Adapun untuk topik pembahasan yang akan dibahas pada perkuliahan kali ini, yang pertama ada pengertian akuntansi sektor publik, yang kedua ada pengertian proses pencatatan akuntansi, yang ketiga ada metode pencatatan akuntansi sektor publik, yang keempat ada proses pencatatan siklus akuntansi sektor publik, dan yang terakhir ada urutan siklus akuntansi sektor publik. Adapun yang pertama ada pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi pada pengelolaan dana masyarakat di pemerintah pusat, lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen, badan layanan umum, pemerintah daerah, badan layanan umum daerah, lembaga sosial masyarakat dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama organisasi sektor publik maupun swasta. Yang kedua ada pengertian proses pencatatan akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi suatu periode akuntansi tertentu. Jadi siklus akuntansi itu terbagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut, yang bersumber dari transaksi ataupun kejadian yang selanjutnya dimulailah siklus akuntansi, mulai dari penjurnalan, transaksi ataupun kejadian, pemindahan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Selanjutnya ada metode pencatatan akuntansi sektor publik. Yang pertama ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran merupakan pencatatan akuntansi atau alokasi anggaran dan estimasi pendapatan sehubungan dengan pelaksanaan APBN dan APBD. Akuntansi anggaran digunakan dalam organisasi sektor publik terkait dengan penyajian laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua ada akuntansi kas atau cash accounting, yaitu mencatat transaksi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo kas dalam buku kas. Yang ketiga ada akuntansi accrual atau accrual accounting, merupakan teknik pencatatan akuntansi yang secara luas digunakan pada akuntansi bisnis. Namun demikian, pada pembahasan ini organisasi sektor publik dan non-profit juga didorong untuk menggunakan akuntansi akrual. Akuntansi akrual mengakui transaksi pada saat terjadinya, yaitu ketika sudah terjadi perpindahan hak dan kewajiban. Yang keempat ada akuntansi komitmen atau commitment accounting, di mana akuntansi komitmen ini segera mencatat transaksi seawal mungkin, yaitu pada saat terjadi komitmen untuk melakukan suatu pengeluaran di masa datang, bukan pada saat barang atau jasa itu diterima. Yang terakhir ada akuntansi dana atau fund accounting, merupakan metode pencatatan akuntansi yang memisahkan sumber daya dalam beberapa kategori dana untuk mengidentifikasi sumber dan penggunaan dana. Jadi adapun tujuan dari akuntansi dana ini adalah untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana, penentuan kondisi finansial, perencanaan, penganggaran, serta untuk evaluasi kinerja. Selanjutnya ada proses pencatatan siklus akuntansi sektor publik. Di sini yang pertama ada basis kas. Basis kas merupakan suatu metode pencatatan dalam akuntansi, di mana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima. Yang kedua, ada basis akrual. Basis akrual merupakan suatu metode pencatatan dalam akuntansi, di mana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya.
basis akrual ini sepenuhnya belum bisa diterapkan oleh semua entitas akuntansi. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur standar akuntansi pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan entitas pemerintahan adalah basis kas menuju akrual atau kas toward accrual. Jadi dengan basis ini, aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat dengan berbasis akrual, sedangkan komponen laporan realisasi anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan basis kas. Selanjutnya ada urutan siklus akuntansi sektor publik. Yang pertama ada pencatatan dan penggolongan. Bukti-bukti pembukuan dicatat dalam buku jurnal. Transaksi yang sama yang sering terjadi dicatat dalam buku jurnal khusus. Yang kedua ada peringkasan dan pengkisaran. Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal setiap bulan atau periode tertentu itu diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar. Yang ketiga ada penyajian atau pelaporan. Jadi data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Untuk penyederhanaan pekerjaan penyusunan laporan keuangan itu biasanya dilakukan melalui neraca lajur ataupun kertas kerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.